Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-5 dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was-Sarf. Ringkasan dalam nahwu dan saraf, atau bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam. Baik, kita masih menyelesaikan dari ringkasan di pembahasan tasrif. Kita sudah menerangkan tentang isim fa'il dan sigha mubalaghah. Di halaman 69, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Coba diikuti, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Sekali lagi, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Apa artinya as-sifal musyabbaha? Ya, jadi sebenarnya dia itu mirip fa'il ya, tapi mengandung sifat yang mirip dengan isim fa'il. Iya. Jadi kalau seperti itu kondisinya, dia ada dua sudut. Dia mengandung sebuah sifat. Sudut yang kedua, dia ada keterkaitannya dengan isim fa'il. Ini yang disebut dengan sifat musyabbaha. Iya. Makanya dia fungsinya kadang sebagai sesuatu yang disifatkan, kadang sebagai fa'il juga. Baik, bagaimana cara membuatnya? Itu dibawa kaidah membuat sifat musyabbah ini. Diikuti tusagu minal fi'lil lazimi didalalati alal hali. Baik, jadi dia ini hanya diambil dari fi'il yang lazim. Lazim itu apa artinya? Fi'il yang tidak perlu kepada maf'ul bihi. Dia cuma perlu kepada fa'il saja. Ya, kalau dia perlu maf'ul bihi, maka dia dipakai huruf untuk menyambung, pakai huruf untuk menyambung. Itu yang disebut dengan fi'il lazim. Dan ini akan datang pembagiannya. Fi'il terbagi dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi akan datang. Jadi diambil aja dulu kalimat ini, diambil dari fi'il lazim saja. Iya. Jadi tusagu artinya disigahkan. Sagu itu dari kata siagah. Ya, saga yasugu, siagatan, tasigatan. Begitu. Baik. Sifat musyabbaha ada mudzakarnya, ada muannasnya. Dan ini wazan-wazan yang saya berikan di sini, ini contoh-contoh yang banyak dipakai. Contoh-contoh yang banyak dipakai. Baik, coba diikuti. Af'alun dalla ala launin wa aibin. Fa'ilun dalla ala farahin aw hazanin wa nahwihima. Fa'lanu dalla ala khulwin wa imtila'in. Fa'alun, fu'lun, fa'lun, fu'alun, fa'ilun. Ya. Jadi ini contoh sigoh-sigohnya ya. Seperti misalnya yang pertama af'alun. Af'alun itu dipakai untuk menunjukkan warna aib. Ya, contohnya aswadu untuk laki-laki ya, aswadu. Aswadu apa artinya? Aswadun artinya apa? Hitam. Azraqun, biru. A'warun, buta sebelah matanya. A'warun. Jadi aswad warna, azraq
Azraqun biru, warna juga. A'war itu apa? Aib, untuk menunjukkan aib. Iya. Kalau mudzakarnya begitu, kalau muannasnya itu sauda'u, zarqa'u, aura'u. Ya, ini mamnu' minas sarf di sini. Mamnu' minas sarf. Akan datang nanti ya kenapa dia mamnu' minas sarf. Tidak boleh di tanwin. Baik. Yang kedua fa'ilun. Fa'ilun itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang menunjukkan perasaan, gembira, sedih, ya, atau yang semisal dengannya. Dengan contoh akan jelas. Misalnya farihun, qalikun, dajirun. Ya. Jadi farihun artinya dia gembira. Qalikun sedang gelisah, gundah gulana. Qalikun. Dajirun dia sedang marah. Ya, sedang marah. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannasnya ya sisa ditambah ta marbutoh saja. Bagaimana bacanya kalau gitu? Farihatun. Farihatun. Terus apa lagi? Qaliqatun. Terus dajiratun. Lihat wazannya ya, fa'ilun. Itu wazan itu. Jadi timbangannya harus seperti itu. Fa'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di kasrah, lamnya bebas ya di dhamma. Menerima tanwin lannya. Farihun, qalikun, dajirun. Coba diikuti. Farihun, qalikun, dajirun. Farihatun, qaliqatun, dajiratun. Baik. Terus yang kedua fa'lanun. Fa'lanu. Fa'lanu itu untuk menunjukkan sesuatu yang kosong atau penuh. Kebalikannya. Seperti dham'anu. Dham'anu artinya sedang orang yang haus. Sifat orang yang haus. Haus itu kosong atau penuh? Kosong. Jelas ya? Syaba'anu. Syaba'anu itu apa? Kenyang. Nah, ini menunjukkan sifat ya. Itu untuk mudzakkar, begitu penggunanya. Kalau muannas bacanya begini, dham'a itu muannas. Syaba'a. Ya, syaba'a itu untuk muannas. Kalau bila ar-rajulu dham'anu. Ya. Muhammadun syaba'anu. Aisyatu dham'a, Fatimatu syaba'a. Begitu cara penggunaannya. Baik, berikutnya fa'alun. Contohnya batalun hasanun. Coba diikuti, batalun hasanun. Batalatun hasanatun. Batalun apa artinya? Pemberani. Hasanun orang yang bagus ya, yang bagus, baik. Kadang dipakai untuk rupa, kadang dipakai untuk sifat. Berikutnya fu'alun. Fu'lun. Berikutnya fu'lun. Contohnya hulwun, sa'bun. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannasnya hulwatun, sa'batun. Sa'batun. Baik. Ya kalau misalnya dibilang hadhil halawatu hulwun. Ya, manisan ini manis, namanya saja manisan ya. Jelas ya? Baik. Ya, hadat tariqu apa? Sulbun. Sulbun itu artinya keras. Ya, keras. Baik. Berikutnya fa'lun. Fa'lun. Contohnya syahmun, dakhmun. Kalau perempuan syahmatun, dakhmatun. Ya, syahmun itu artinya dia apa namanya? Berlemak. Ya, gambaran untuk berisi begitu. Dakhmun itu besar. Bermakna besar.
Berikutnya fu'alun. Contohnya syuja'un, furatun. Diikuti syuja'un, furatun. Kalau perempuan syuja'atun, furatatun. Apa artinya syuja'? Pemberani. Furat, furat itu artinya segar. Segar, sejuk. Yaitu sifat untuk air ya. Atbun furatun. Nah itu sifat. Berikutnya fa'ilun. Karimun, tayyibun. Kalau perempuan karimatun, tayyibatun. Baik, ini contoh-contohnya. Jadi lihat aja. Kalau ada wazannya kayak gini, itu dibilang syifah musyabbahah. Baik. Berikutnya ismul maf'ul. Ini yang paling banyak juga digunakan, ismul maf'ul. Karena setiap fi'il ya, itu biasanya ada isim maf'ulnya. Kecuali kalau dia diwazan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Itu biasanya enggak ada isim maf'ulnya. Karena dia kan sifat. Seperti hasuna yahsunu. Hanya aja fa'ilnya hasanun. Orang yang baik wajahnya gitu, fa'il gitu. Atau disebut syifah musyabbah tadi. Jelas ya? Tapi kalau maf'ul dibuat baik misalnya, kena perbuatan, dia enggak. Itu memang terkait dengan sifat. Biasanya sifat itu enggak bisa kita produk orang jadi sifat ya. Jelas ya? Baik, karena itu kebanyakannya di wazan fa'ula yaf'ulu itu tidak ada isim maf'ulnya. Tapi umumnya setiap dari wazan-wazan yang telah kita sebutkan itu ada isim maf'ulnya. Makanya diberi kaidah di sini. Idza kana al-fi'lu thulathiyan, diikuti. Idza kana al-fi'lu thulathiyan fayusagu ala wazni maf'ulin. Wa in kana min ghairi thulathiyyi fayusagu ala wazni fa'ilihi ma fathi ma qabla akhirih. Mufa'lalun, mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Baik. Kemudian tasrifnya dari sudut mudzakkar muannas, mufrad, mutsanna dan jama'. Coba diikuti maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Mutafa'alun, mutafa'alani, mutafa'aluna. Mutafa'alatun, mutafa'alatani, mutafa'alatun. Baik. Jadi dari sini sudah kelihatannya isim maf'ul. Isim maf'ul itu mudah. Kalau dia thulathi, ingat tadi thulathi apa itu? Yang mana yang thulathi? Kembali ke halaman 573 tadi supaya kita lihat dulu thulathi. Sulasi yang asli itu 6 itu, 6 wazan itu al-mujarrad. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Terus fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu dan fa'ula yaf'ulu. Kalau dia thulathi seperti itu, maka kaidahnya kalau bikin isim maf'ul, maka wazannya wazan maf'ul. Jadi menjadi maf'ul saja. Ya kalau ada darasa berarti isim maf'ulnya bagaimana? Madrus. Jelas ya? Dahaba isim maf'ulnya menjadi madhub. Menjadi madhub. Jadi kalau qahara menjadi apa? Makhur. Kasara menjadi maksur. Fataha menjadi maftuh. Begitu wazannya menjadi maf'ul. Semuanya. Kalau selain thulathi yang mujarrad, kaidahnya sama dengan isim fa'il. Kaidahnya sama dengan apa? Isim fa'il. Bedanya cuma satu. Harokat sebelum akhirnya. Kalau isim fa'il harokat sebelum akhirnya tadi kenapa? Di kasrah. Tapi kalau isim maf'ul harokat sebelum akhirnya di fathah, begitu saja. Jadi kalau isim fa'ilnya mufa'ilun, berarti isim maf'ulnya mufa'alun.
Kalau isim fa'ilnya mufa'lilun, berarti maf'ulnya gimana? Mufa'lalun. Kalau isim fa'ilnya mustaf'ilun, berarti dia menjadi mustaf'alun. Kalau isim fa'ilnya mufa'ilun, berarti dia menjadi mufa'alun. Kalau isim fa'ilnya mumfa'ilun, berarti dia menjadi apa? Mumfa'alun. Begitu saja, cuma di fathah. Mudah kan? Baik. Jadi itulah pembahasan isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi dia saling berkaitan. Saling berkaitan. Hanya beda harokat, beda dari sudut apa? Mana? Satu sebagai pelaku, sebagai apa namanya? Objek kan pelaku. Dan satunya sebagai orang yang menerima perlakuan. Orang yang kena perlakuan atau subjek kalau bahasa lainnya. Jelas ya? Itu maf'ul. Cuman beda harokat saja antara fa'il dan apa? Maf'ul. Iya. Akar katanya sama. Akar katanya sama. Baik. Berikutnya isim zaman dan isim makan. Ini ada istilah di sini ya. Ada istilah di sini dipakai. Saya khawatir antum belum bisa langsung paham ini istilah ini. Iya. Jadi sebelum kita bahas ini, kita lanjutkan itu. Mungkin di sini ada baiknya kita baca dulu pembagian fi'il dan pembagian kita lengkapi semua pembagian fi'il. Kita langsung ke halaman 72 dulu. Ya. Sebab nanti kalau kita terangkan itu ada istilah belum diterangkan di sini. Ya sama saya ya, nanti mengulang nanti. Baik, sekarang halaman 72, pembagian fi'il. Pembagian fi'il. Jadi ini hubungan pembagian ini saling berkaitan ya, karena istilah-istilah dipakai oleh para ulama ahli nahwu dan ahli tasrif. Baik. Coba diikuti al-fi'lu. Sahihun, mu'tallun. Sahihun, mu'tallun. Ya, kalau di isim pembagiannya gimana kalau di isim? Sahihun dan ghairu sahih kalau di isim ya. Yang ghairu sahihnya ada berapa tadi di isim? 3, apa itu? Al-maksur, al-manqus, sama al-mamdud. Baik. Kalau ini cuma 2, sahih dan mu'tal. Apa itu sahih? Sahih adalah apa yang bukan mu'tal. Kan begitu. Baik, apa itu mu'tal? Mu'tal itu yang mengandung huruf illah di dalamnya. Mu'tal itu adalah kalimat yang mengandung huruf illah di dalamnya. Itu yang disebut dengan mu'tal. Huruf illah itu akan datang di pembahasan huruf. Huruf illah ada 3. Alif, waw dan apa? Ya. Jadi kalau dia ada alifnya, ada wawunya atau ada ya-nya, berarti itu disebut apa? Disebut mu'tal. Baik, kita lihat bagaimana. Jadi selain daripada mu'tal itu adalah sahih. Selain daripada mu'tal namanya apa? Sahih. Dan kebanyakan fi'il itu dari jenis sahih. Kebanyakan fi'il dari jenis apa? Dari jenis sahih. Baik, kita lihat sahihun. Khalaqa, dhahaba, alima, mu'tallun, hada, sya'a, hawa, yabisa. Baik, ini khalaqa jelas mananya ya. Apa artinya? Menciptakan, membuat. Dhahaba, pergi. Alima, mengetahui. Hada, berhidayah. Sya'a, menghendaki. Hawa, hawa melingkup. Ya. Meraih, mencakup hawa. Kata penyair, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ya, kira-kira ma hawal ilma jami'an ahadun. Ilmu itu tidak bisa dilingkup seluruhnya oleh satu orang. Ya, kalau dia alim sealim apapun pasti ada yang luput darinya dari ilmu. Tidak mungkin dia dapat semua ilmu itu. Ada yang luput bagian-bagian tertentu. Jelas ya. Nah, itu maksudnya hawa, ma hawa. Itu contoh penggunaannya.
Ya. Baik, al-mu'tal terus ya bisa. Kalau ya bisa apa artinya? Kering. Sekarang kita sudah tahu fi'il terbagi dua. Ada fi'il sahih dan ada fi'il apa? Mu'tal, mengandung illah. Yang mengandung illah ini ada pembagian tersendirinya lagi. Makanya saya khususkan bagannya. Lihat di bawahnya al-fi'lul mu'tallu, diikuti al-fi'lul mu'tallu. Ya, dia terbagi 5. 4 sebenarnya, cuman yang keempat terbagi 2 lagi. Ya. Baik. Al-fi'lul mu'tallu. Mithalun. Ajwafun. Nakisun. Lafifun. Lafifun. Mafruqun. Makrunun. Mithalun. Jadi ada huruf illah, kan begitu? Ada huruf illah. Huruf illah itu terletaknya di mana? Kan ada fa fi'il, ada in fi'il, ada lam fi'il. Jadi dari sudut kemungkinannya ada 5. Mungkin dia terletak di awal, mungkin dia terletak di akhir, mungkin dia terletak di tengah-tengah. Ini sudah 3 kan? Terus mungkin dia terletak di 2 tempat. Di 2 tempat mungkin bersambung bersama, mungkin berpisah. Ya, kalau bersambung bersama berarti dia sama-sama melekat. Itu bergandengan. Itu di huruf kedua dan di huruf ketiga, di ain dan lamnya bergandengan. Kalau berpisah berarti di awalnya ada huruf illah, di akhir juga huruf illah, yang di tengahnya yang bukan. Jelas ya? Berarti semuanya ada 5 kemungkinan. 5 ini semuanya terjadi. Dan semuanya punya nama. Jelas ya? Kalau huruf illahnya di fa fi'ilnya itu namanya mithal. Fa fi'il. Ya, contohnya apa di sini? Contoh mithal kita lihat. Wa'ada. Diikuti wa'ada. Ya bisa. Walaja. Atau walija. Afwan, walija. Baik, ada waw, ada ya, ada waw. Wa'ada artinya menjanjikan. Ya bisa sudah tadi. Walija. Walija masuk. Ya, bismillahi walajtu atau walitu bismillahi kharattu. Baik. Ajwaf, yang kedua ajwaf. Ajwaf itu kalau huruf illahnya ada di tengah. Huruf illahnya ada di mana? Alif. Terus hama mana huruf illahnya? Alif. Nama mana huruf illahnya? Alif. Nah, ini antum ini kelas ahli zahir. Hanya melihat alif saja, antum melihat alif. Nah, itu kaidahnya kalau mau tahu huruf illah, kalau dia di tengah, itu bukan di fi'il madhinya dilihat, tapi di fi'il mudhari'nya. Makanya antum tasrif dulu itu qama. Qama yaqumu. Nah, baru kelihatan alifnya itu waw sebenarnya. Jelas ya? Dia waw. Jadi asal tulisannya itu qa waw ma. Qawama. Tapi orang Arab itu berat bilang seperti itu. Makanya diringankan menjadi qama. Nah, jelas ya? Baik. Kalau hama itu hama yahimu. Berarti huruf ilahnya apa? Ya. Terus alif nama yanamu. Nama yanamu. Ya memang alif sudah benar kalau itu. Karena di mudhari'nya juga alif kan? Nama yanamu. Jelas? Jadi dilihat di fi'il mudhari'nya. Makanya saya kasih contoh itu bukan sia-sia ya contohnya ini. Memang ada huruf illah waw, ada huruf illah ya, ada huruf illah alif. Baik. Apa artinya qama yaqumu? Berdiri. Hama yahimu? Enggak, hama itu bergetar, berputar sana sini. Iya. Berputar di sana sini. Kadang dipakai untuk bergetar. Kayak kejadian Waraka siapa namanya yang mengejar Nabi dengan pedangnya itu itu kan disifatkan ketika dia tanya siapa yang melindungi kamu dari saya, kata Nabi Allah, maka fahama saif, jadi bergetar tangan dia itu untuk jelas ya.
Contoh penggunaan hama yang lain di surah Asy-Syu'ara. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Itu yahimun dari hama. Ya. Jelas ya? Baik, itu penggunaan kata-kata ya. Biasanya kita kalau sudah terbiasa dengan bahasa Arab, kita berdalilkan untuk kalimat, kita hafal nasnya dari ayat maupun dari hadis. Biasanya begitu kalau di orang yang belajar bahasa Arab sambil belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i, pendalilannya dia akan terbiasa begitu. Baik. Berikutnya, sudah jelas ini ya. Ini ajwaf berarti huruf illahnya di mana kalau ajwaf? Di tengah. Berikutnya naqis. Naqis ini huruf illahnya di mana? Di akhir. Ini sama. Da'a, bana, sa'a. Mana huruf illahnya da'a? Alif. Huruf illahnya bana? Alif juga. Huruf illahnya sa'a? Alif juga. Nah, itu antum menjadi ahli dhahir lagi. Nah, lihat dulu tasrifnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Da'a yad'u, berarti huruf illahnya waw. Nah, terus bana yabni, huruf illahnya ya. Terus sa'a yas'a, huruf illahnya tetap alif. Jelas ya? Baik, apa artinya da'a? Berdakwah, mengajak, bisa juga artinya berdoa. Bana membangun. Ya. Terus sa'a bisa bermakna berusaha, bisa bermakna berlari. Bisa bermakna berlari. Baik. Berikutnya lafif. Apa artinya lafif? Lafif itu yang berlilit begini. Terlilit. Ya. Kalau dilipat-lipat begini itu disebut lafif. Jelas ya? Nah, lafif ini karena sudah pakai istilah lafif berarti dia ada dua sudutnya. Nah, itu dibahasakan untuk fi'il yang ada dua huruf illahnya. Kalau dua huruf illahnya di tempat yang berbeda, satu di awal dan satu di akhir, itu namanya mafruq. Lafifun mafruq. Coba diikuti, lafifun mafruqun. Jadi kalau disambung lafifun mafruqun. Contoh wa'a, wafa, waqa. Jadi ini huruf illahnya dua ini. Ya. Wa'a, waw dengan ya. Kemudian waw dengan ya juga dengan waw dengan ya. Sebab ini kalau di tasrif wa'a ya'i, waqa yaqi, wafa yafi. Begitu nanti tasrifnya. Jelasnya ada di timbangan antum di sini. Semua tasrifnya itu ada. Baik, berikutnya mafruq. Mafruq ini kalau makrun. Makrun ini bergandeng namanya. Karena dia bersambung, lafif tapi bersambung, bergandengan. Nah, ini bergandengan dua huruf illahnya bersamaan di situ. Hawa. Mana huruf illahnya? Waw dan ya. Karena ini hawa yahwi. Kelihatannya di situ ya. Gawa yagwi. Ya. Lawa yalwi. Yawa yalwi. Lawa yalwi layyan. Nah, begitu tasrifnya. Hawa yahwi hawan. Ya. Gawa yagwi gawayatan. Bisa juga gayyan. Itu penggunaan. Jadi biasanya kalau kita sudah biasa penggunaan familiar dengan kata itu, kita biasa baca kamus, kita tahu ini masdarnya biasa dipakai orang ini, biasa dipakai orang begini. Nah, itu akan terbiasa nanti dengan sendirinya insyaallah taala dengan banyaknya mutalaah. Baik. Jadi kadar ini sebenarnya sudah cukup ya kita untuk memahami pembahasan yang saya bilang tadi di isim zaman dan isim makan. Iya, sudah cukup. Saya balik dulu ke situ ya, baru kita selesaikan fi'il ini. Karena isim ini kita harus beresin. Baik. Kita balik lagi ke halaman 70 tadi. Coba diikuti ismuz zamani wal makani. Ismuz zamani wal makani. Iya, jadi di sini ada dua ya yang mau dibahas. Isim zaman dan isim apa? Makan. Apa itu isim zaman? Ya, itu isim yang menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu.
Kalau zaman, kalau makan isim menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya dikatakan masyrabun, masyrabun itu bisa artinya tempat minum. Tanya, ainal masyrab? Di mana tempat minum? Jelas ya? Tapi kalau bertanya matal masyrab, itu artinya kapan waktu minumnya, waktu yang dia tanya. Dilihat pada indikasinya. Kalau kalimatnya sama ya, nah, bisa dipakai untuk tempat dan waktu. Jelas ya? Baik. Nah, di sini kaidahnya, cara membuat isim zaman dan isim makan. Baik, kita lihat dulu. Ya, sekarang isim zaman dan isim makan itu mudah. Tadi fiilnya kan cuma ada dua, sulasi dan selain sulasi. Kalau dia sulasi, wazannya itu ada dua. Kalau sulasi, bisa wazan maf'alun, bisa berwazan maf'ilun. Coba diikuti, maf'alun, maf'ilun, maf'alun, maf'ilun. Itu sulasi. Ya, kalau selain sulasi, maka wazannya gampang, paling gampang, karena sama dengan isim maf'ul. Sama dengan isim apa? Isim maf'ul, itu saja. Jadi kalau antum sudah tahu isim maf'ulnya, berarti itu juga isim zaman dan isim makannya. Jelas ya? Misalnya tadi fa'ala, fa'ilnya mufa'ilun, berarti isim maf'ulnya apa? Mufa'alun. Isim zaman dan makannya mufa'alun juga. Jelas ya? Mustaf'ilun, isim maf'ulnya apa? Mustaf'alun. Isim zaman dan makannya mustaf'alun juga, sama saja. Baik, berarti ini sudah mudah ya. Sekarang PR kita hanya ada dua, yang wazan maf'alun dan maf'ilun. Ini untuk sulasi. Kapan dia dibaca maf'alun? Itu ketentuannya di bawah di situ. Coba diikuti, maf'alun idza kana al-fi'lu mu'tallal akhiri majra, idza kana mudhari'uhu maftuhal aini mashrabun mal'abun au madmumal aini madmumal aini madkhalun matla'un. Baik, ini cara membuat wazan maf'alun. Jadi dia selalu dibaca maf'alun. Kapan itu? Iya. Satu kaidahnya. Kalau fiilnya mu'tal akhir. Apa artinya mu'tal akhir? Huruf illahnya berada di akhir. Nama lainnya apa yang sudah kita sebut? Nakis. Nama lainnya nakis. Jelas ya? Kalau saya sebut bahasa lainnya, idza kana al-fi'lu naqisan. Gitu kan? Nah, itu istilah untuk mu'tal akhir. Jadi semua fi'il yang mu'tal akhir, ya, itu kalau dibuat apa namanya? Dibuat isim zamannya dan isim makannya, selalu wazannya seperti ini. Di atas wazan maf'alun, maf'alun. Jelas ya? Misalnya da'a tadi ya. Da berarti isim zaman dan makannya apa? Mada'a. Ya. Da'a. Kalau bana, mabna. Makanya bangunan ini disebut apa? Mabna. Bahasa Arab ya. Baik. Berikutnya tadi contohnya apa? Sa'a. Sa'a disebut apa? Mas'a. Antum tahu tempat sa'i di umrah di Mekah dan di Madinah, tempat sa'i Safa dan Marwah, tahu namanya apa? Namanya mas'a. Jelas ya? Nah, itu tidak keluar dari kaidah, dia selalu di atas kaidah. Baik, berikutnya yang kedua, kalau fi'il mudhari'nya itu di fathah ainnya, di fathah ainnya. Yang di fathain itu ada dua wazan, fa'ula yaf'alu dan fa'ala yaf'ala.
Fa'ala yaf'alu. Kan sudah dua kan? Nah, kalau dia mudhari'nya di fathainnya itu selalu isim zaman dan isim makannya di atas wazan maf'alun. Di atas wazan maf'alun. Contohnya syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Kan ra-nya di fathah kan? Itu ain fi'il. Nah, ketika dia di fathah maka langsung isim zaman dan isim makannya menjadi apa? Masyrabun. La'iba yal'abu menjadi apa? Mal'abu. Baik. Alima ya'lamu. Ma'lamun. Iya, maf'alun. Iya. Maf'alun. Jelas? Jadi kalau dia sudah masuk ke situ, itu langsung sama ininya, sama apa namanya? Sama penggunaannya. Iya. Sama di wazan, di teorinya. Teorinya itu langsung di atas wazan maf'alun. Di atas wazan maf'alun. Baik, saya beri contoh lain. Saya beri contoh lain. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Ha? Mamna'un. Ingat, maf'alun. Qata'a yaqta'u. Maqta'un. Itu antum biasa sudah dengar ya, maqta'. Ya kan? Baik. Qara'a yaqra'u. Maqra'un. Makanya tempat orang belajar qira'ah itu disebut apa? Maqra'. Ya. Baik. Contoh berikutnya. Dhahaba yadhhabu. Madhabun. Tempat untuk pergi. Makanya bermadhab fikih itu disebut apa? Madhab. Sebab di situ tempatnya dia mengarah kepada apa yang dia pahami dari madhab. Jelas ya? Itu contoh-contoh penerapan. Ya, jadi kaidahnya itu tidak keluar dari sini. Berikutnya, kalau dia di dhamma ainnya, yang ketiga, kalau fi'il mudhari'nya di dhamma apa? Di dhamma ainnya. Ya, contoh, madakhalun, dakhala yadkhulu, menjadilah madakhalun. Tala'ah yatlu'u menjadi matlaun. Bisa dibaca yatlu'u atau yatla'u, enggak ada masalah ya. Sama-sama menjadi matlaun nanti. Hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla' al-fajr. Jelas ya? Di situ matla' artinya waktu keluarnya al-fajr. Waktunya ini maksud. Baik. Atau bisa juga bermakna masdar mimi. Ya, bermakna masdar mimi. Tergantung pemaknaan itu kita bisa arahkan kemana sesuai dengan kemungkinan katanya. Sesuai dengan kemungkinan katanya. Berikutnya maf'ilun. Maf'ilun idza kana fi'luhuma sahih al-akhir wa ainu mudhari'ihi maksuratan. Iya. Baik. Yang pertama, yang di atas wazan maf'ilun. Di atas wazan maf'ilun. Kalau fi'ilnya itu akhirnya sahih, bukan huruf illah. Jadi semua kata yang akhirnya bukan huruf illah terus ditambah lagi ketentuan, bukan sampai situ saja. Kalau di wazan fi'il mudhari'nya dia selalu di kasrah. Selalu di kasrah. Maka isim zaman dan isim makannya wazannya maf'ilun. Wazannya apa? Maf'ilun. Baik, ikut dulu. Maf'ilun. Maf'ilun. Idza kana fi'luhuma sahih al-akhiri wa ainu mudhari'ihi maksuratan. Nahu manzilun. Majlisun. Ini contohnya manzilun. Nazala yanzilu. Kita periksa dulu nazala yanzilu. Akhir dari nazala huruf illah atau bukan? Bukan, lam ya. Bukan huruf illah. Baik, ketentuan yang kedua,
Di fi'il mudhari'nya kita lihat, nazala yanzilu di kasrah. Sudah terpenuhi syarat? Terpenuhi syarat. Berarti masdar, berarti isim zaman dan isim makannya harus wazannya apa? Maf'ilun. Makanya manzilun, majlisun. Itulah manzil, antum tempat tinggal di rumah. Nazal itu kan tempat turun, tempat tinggal. Nah, makanya rumah yang ditempati namanya salah satu namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Manzil. Jelas ya? Majlis, tempat duduk, tempat kita bermajlis. Ya. Nah, itu dari jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, maka harus dibaca di wazan majlis. Baik, berikutnya yang kedua, idza kana mithalan sahihal akhir. Apabila fiilnya mithalan. Ayo, apa itu mithalan? Huruf awalnya huruf illah, huruf awalnya. Terus akhirnya sahih. Nah, ini artinya mithalan, tapi jangan sampai ada huruf illah di belakangnya. Kalau bahasa lainnya dia bukan lafif apa? Makrun. Bukan lafif makruf, mafruk maksudnya, mafruk. Bukan lafif, mafruk. Jelas ya? Jadi sekarang misal dia saya dan akhirnya bukan huruf illah. Seperti wa'ada menjadilah mau'idun, walada menjadi maulid. Jadi maulid itu bisa isim zaman, artinya waktu dilahiran. Bisa isim makan, tempat lahir. Jadi kalau saya bilang hada maulidi, ya ini saya bilang misalnya saya ya Makassar Maulidi, kota Makassar Maulidi, artinya apa di situ? Waktu atau tempat? Tempat, sebab saya sebut tempat. Ya, kalau misalnya datang di tanggal lahir saya terus saya bilang hadal yaum maulidi, itu yang dimaksud apa? Waktu. Jelas ya? Jadi penggunaannya tergantung konteksnya saya. Tergantung konteksnya. Baik, dengan ini selesai isim zaman dan isim makan. Berikutnya ismul ala. Ismul ala ini ketentuannya dua. Isim alat itu menunjukkan alat. Ya, dan ini banyak sekali ya alat ini. Isim alat. Isim alat ini ketentuannya dua. Yang pertama minal fi'li tsulathi. Jadi isim alat itu, jadi kalau di tasrif dia hanya ada di fi'il tsulathi mujarrad. Mazid, semua yang mazid tidak ada lagi isim. Tidak ada isim alatnya. Jelas ya? Jadi alat itu cuma ada di tsulathi mujarrad. Ya, yang di mazid tidak ada. Baik. Isim alat itu wazannya ada 3. Wazannya ada 3. Ya. Mif'alun, mif'alatun, dan mif'alun. Ada 3. Coba diikuti bersama saya. Ismul alati. Ismul alati. Minal fi'li tsulathiyyi. Auzanuha bikasril mimi mif'alun wa mif'alatun wa mif'alun. Baik. Jadi ada 3 di sini. Mif'alun. Ya. Mif'alun. Dan bisa mif'alatun. Bisa mif'alatun. Iya. Misalnya mif'alun yang apa namanya? Yang biasa digunakan ya. Misalnya mis'adun. Tangga itu disebut apa? Mis'ad. Sebab dia adalah alat untuk naik. Iya. Mis'ad. Atau lift itu, lift yang dipakai. Itu namanya mis'ad kalau bahasa Arab. Sebab alat untuk dipakai naik. Iya, dipakai untuk naik. Baik. Atau misalnya kulkas. Ya, kulkas. Kulkas itu kan dingin ya, maksudnya untuk mendinginkan. Makanya kalau bahasa Arab itu bisa dibilang mibradun. Mibradun, alat untuk mendinginkan. Walaupun orang-orang belakangan disebut thalaja, itu bahasanya orang belakangan ya. Ya. Nah, itu nggak apa-apa, diterima juga, nggak ada masalah. Iya, diterima. Tapi kalau
Dari sudut isim alat begitu penggunaannya. Baik, contoh mif'alatun. Contoh mif'alatun. Sendok apa? Sendok. Hah? Mil'aqatun. Kenapa mil'aqatun? Itu kan dari apa? Alika ya'laku. Ya kan? Alaka ya'laku. Jadi dia sebenarnya menggantung, suatu yang menggantung. Jadi kan di sendok ada yang menggantung gitu kan, ada yang ikut. Nah, makanya disebutlah mil'aqatun. Sendok itu disebut mil'aqah. Baik, palu. Apa bahasa Arabnya palu? Mitraqatun. Mitraqatun. Jadi tariqa yatruku. Itu diketuk begini, orang mengetuk disebut tariqa atau taraka. Manil ladzi yatrukul bab, siapa yang mengetuk pintu. Nah, jadi alat untuk mengetuk ini kalau disebut alatnya menjadi apa? Mitraka. Bahasa umumnya ya palu. Jelas ya? Palu. Nah, itu cara membuat isim alat. Jadi isim alat ini 3 wazannya. Ini saya antum lihat wazan. Kalau ada yang belakangan dipakai oleh orang-orang belakangan itu apa namanya, kalimat-kalimat dihafal sendiri saja. Tapi kalau ingin wazan apa namanya, wazan dasarnya ada 3 ini. Kemudian yang terakhir ismut tafdil. Ismut tafdil. Adanya isim untuk tafdil, menunjukkan yang paling. Coba diikuti ismut tafdili. Ismut tafdili. Ma dalla ala syai'aini ishtaraka fi amrin ahaduhuma zada ala al-akhar wa waznuhu af'alu kathirun aktharu fadlun afdalu lahnun alhanu hulwun ahla ulwun, bisa juga dibaca uluwun a'la judun ajwadu. Baik. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Dalla ala syai'aini, menunjukkan pada 2 sesuatu. Ini pasti ada 2. Kalau masuk di memperbandingkan pasti ada 2. Tidak mungkin memperbandingkan 1 karena ada yang lebih. Jadi memperbandingkan tafdil itu pasti ada 2. 2 ini bersyirikat pada sesuatu. Misalnya bersyirikat pada warna, pada sifat, pada rasa, atau apa saja, bersyirikat pada sesuatu. Dari 2 ini salah satunya itu lebih baik daripada yang lainnya. Zada alal akhar, lebih daripada yang lainnya. Misalnya ini merah, itu merah. Kalau dibilang yang paling merah di antara keduanya, itulah isim tafdil namanya. Jelas ya? Jadi hada humrun, merah. Hada humrun. Kalau yang paling merah dikasihlah wazan af'alu, ahmaru. Jelas ya? Ya. Hada sudun, hitam. Hada juga sudun, hitam. Jadi yang paling hitamnya disebut apa? Aswadu. Hada bidun, putih. Hada bidun, putih juga. Yang paling putihnya disebut apa? Abyadu. Hada kathirun, ini banyak, ini banyak. Yang paling banyaknya disebut apa? Aktsaru. Hada hulwun, ini manis, itu manis. Yang paling manisnya disebut apa? Ahla. Hada uluwun, ini tinggi, ini tinggi. Yang paling tingginya disebut a'la. Jelas ya? Hada hasanun, ini baik, ini baik. Yang paling baiknya disebut apa? Ahsanu. Nah, begitu saja. Di sini contohnya fadlun. Ini fadlun lebih, ini fadlun. Yang paling lebihnya disebut apa? Afdalu. Dia salah di dalam berucap lahan. Banyak salahnya kalau membaca kitab. Ini lahan, ini juga lahan. Ya, yang paling lahannya disebut alhanu. Tapi ingat ya, lahan itu kadang bisa bukan bermakna salah membaca saja ya. Kadang alhan itu bermakna orang yang paling fasih menjatuhkan orang. Paling fasih menjatuhkan orang. Jadi kalau dia bicara, wah itu lisannya itu paling jago dia untuk mengalahkan kawannya. Ya.
Jelas ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada para sahabat, ya kata beliau, saya ini memberi hukum di tengah kalian. Fala alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min ba'd fa'aqdi lahu. Barangkali sebagian dari kalian ada yang kalau dia bicara dia lebih jago, dia salah tapi kalau bicara bisa ditunjukkan dirinya dia kayaknya yang paling benar gitu. Jelas ya? Dan namanya seorang qadhi, kadang dia mendengar sesuai apa yang dia dengar. Akhirnya dia putuskan untuknya bahwa kamu yang menang, kamu yang benar misalnya. Nah, kata Nabi kalau ada yang terjadi seperti itu padahal dia salah, itu saya hanya putuskan untuknya sesuatu dari api neraka. Jangan dia dekat-dekat. Jelas ya? Jadi itu ada namanya lahan. Dan itu keahliannya kaum munafikin ya, bicara tidak benar tapi jago dia bahasakan dirinya. Baik. Berikutnya hulun. Hulun artinya apa? Manis. Ulun artinya tinggi. Judun artinya apa? Dermawan. Hada judun. Yang paling dermawannya disebut apa? Ajwadu. Silakan antum bikin kalimat saja, apa saja. Begini caranya. Begini cara membuat isim tafdilnya. Selesai sampai sini. Kita kembali ke halaman 72. Kita lanjutkan ke halaman 72. Halaman 72 fi'il sudah kita jelaskan ya, sahih dan mu'tal. Fi'il mu'tal juga sudah kita terangkan. Sekarang pembagian berikutnya al-fi'lu menjadi mudha'af atau bisa dibaca juga mudha'af dipanjangkan. Kemudian mahmuz dan salim. Diikuti al-fi'lu mudha'afun. Bisa juga dibaca mudha'afun. Diikuti mudha'afun. Baik, mahmuzun. Salimun. Fi'il itu kebanyakannya salim. Kebanyakannya. Tapi di antara fi'il ada yang mahmuz. Apa itu artinya mahmuz? Mengandung hamzah di dalamnya. Ada hamzanya. Makanya disebut apa? Mahmuz. Kalau mudha'af itu artinya ada hurufnya yang berulang. Jadi antara ain dan lam fi'il hurufnya sama. Baik, kita lihat contoh-contohnya ya. Salim contohnya apa? Alima, kataba, hafidha. Coba diikuti. Alima, kataba, hafidha. Mahmuzun, amara, sa'ala, qara'a. Iya, mudha'af, kaffa, affa, jarra, as'asa, zalzala. Baik, lihat ya, kalau mahmuz ada hamzanya. Hamzah bisa di ain, bisa di fa fi'il, bisa di ain fi'il, bisa di lam fi'il, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Saya kasih 3 contoh. Amara, di mana itu hamzanya? Di awal. Sa'ala, di mana hamzanya? Di tengah. Terus qara'a, di mana hamzanya? Di belakang, di akhir. Baik, itu mahmuz namanya. Kalau mudha'af yaitu yang berulang. Ada 2 huruf yang sama di dalam satu fi'il. Seperti kaffa, asalnya itu kafafa asalnya. Ya. Karena dia sama, maka diringankan oleh orang Arab. Dia bacalah kaffa. Sama dengan affa. Kaffa itu menahan ya. Menahan. Kalau affa itu memelihara kehormatan dirinya. Affa dari kata afif. Afafa asalnya. Jarra apa artinya? Menyeret. Asalnya dari kata jarara. Ya, as'asa. Wal laili idza as'as. Maksudnya sudah masuk di waktu gelap. Baik. Zalzala. Apa artinya zalzala? Berguncang. Artinya berguncang. Zalzala. Ini yang disebut dengan mudha'af. Baik. Berikutnya al-fi'il terbagi pembagian yang lain. Coba diikuti al-fi'lu
al-jamidu al-munsarifu, al-jamidu al-munsarifu, al-munsarifu fahima kharaja maraha atau mariha, al-jamidu laisa ni'mah bi'sa asa hab. Baik, al-munsarif itu yang bisa ditasrif, bisa ditasrif. Dia fi'il bisa ditasrif. Dan ada jenis fi'il dia cuma dikenal begitu saja, tidak ada tasrifnya. Misalnya dia cuma dikenal fi'il madhi, ya, tidak ada tasrifnya. Dia cuma dikenal fi'il amr, tidak ada tasrifnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalnya fahima tadi, fahima bisa kita tasrif. Fahima yafhamu fahman wa mafhaman, fahimun mafhumun, ifham la tafham, mafhamun mafhamun mifhamun. Bisa fuhima yufhamu, bisa ditasrif. Jelas ya? Kharaja yakhruju kharjan atau khurujan wa makhrajan, kharijun makhrujun, ukhrut la takhrut, makhrajun makhrajun mikhrajun, khurija yukhraju. Bisa kan? Ada tasrifnya. Mariha yamrahu marhan wa mamrahan, marihun mamruhun, imrah la tamrah, mamrahun mimrahun, muriha yumrahu. Bisa ditasrif? Bisa. Tapi kalau laisa bagaimana untuk mentasrifnya? Laisa enggak ada tasrifnya. Dia cuma dikenal fi'il madhi laisa saja. Tidak ada fi'il mudhari'nya, bahkan tidak ada masdarnya, tidak ada isim fa'ilnya, tidak ada isim maf'ulnya. Laisa artinya bukan. Ni'mah, ini ni'mah juga fi'il. Ni'mah artinya sebaik-baik. Ya, ni'mah. Jelas ya? Bi'sa sama, tapi maknanya kebalikannya, seburuk-buruk. Asa barangkali. Asa bermana barangkali. Hab ini fi'il amr ya. Hab itu artinya anggaplah. Ya. Hab bermana anggaplah. Baik. Jadi penggunaan hab itu anggaplah ya. Misalnya orang Arab bilang, dia bahasakan tentang ashabul ukhdud itu, yang orang-orang yang beriman yang dibakar. Ya, hab annaka ahraqtani lakinnaka lan tatmas hawiyati ana kal qiyamati kulla data yaumin ati. Itu bahasa sebagian penyair ya. Ya, dia bilang, hab, anggaplah kamu bisa membakar jasadku, tapi kamu tidak bisa menghapus sejarah saya. Saya ini seperti hari kiamat. Suatu saat nanti saya akan datang. Ini maksudnya ashabul ukhdud ini dia gambarkan bahwa mereka ini ya, walaupun kalian bakar, tapi mereka tetap kekal dalam sejarah, ditahu oleh orang-orang. Karena kalian berlaku zalim terhadap mereka, suatu saat nanti di hari kiamat pasti ada pembalasannya untuk mereka. Nah, itu cara dia membahasakan ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya kadang-kadang kasih antum nas-nas bahasa ya untuk pembahasan kita ya. Ada manfaatnya juga cara mengelola kata-kata bahasa begitu. Baik, jadi itu ada penggunaan-penggunaan ya di kalangan bahasa Arab, orang-orang yang berbahasa Arab. Berikutnya al-fi'lu, ada pembagian lain. Ya. Al-fi'lu diikuti al-fi'lu, al-muta'addi, al-lazimu. Al-muta'addi darabahu, fahimat darsa, akrama zaidun muhammadan. Al-lazimu qa'ada radiyah inkasara. Apa artinya lazim? Lazim itu kalau sudah ada fa'ilnya sudah cukup, dia tidak perlu apa-apa lagi. Lazim. Qa'ada, si fulan duduk. Nggak usah tanya lagi, duduk apa? Ya sudah duduk, orang sudah paham kan? Radiyah, dia sudah ridho. Bagaimana ridhonya? Nggak usah ditanya, radiyah itu sudah cukup, nggak perlu lagi.
Al-qalamu atau inkasar al-qalam, penanya patah, telah patah. Itu sudah cukup, tidak perlu ada bahasa lain lagi. Jelas ya? Tapi kalau daraba, dia memukul apa kan orang nanya. Itu yang disebut mutaaddi, dia perlu ke maf'ul bihi, mutaaddi. Ya, fahima, memahami apa? Ada sesuatu yang dia pahami gitu. Hanya fahimat darsa. Dia ini mutaaddi. Akrama, dia memuliakan. Memuliakan artinya perbuatan dia berikan ke orang. Ya, siapa yang dapat perbuatan itu? Itu mutaaddi namanya. Makanya akrama Zaidun Muhammadan. Jadi fi'il itu ada dua jenis. Ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Ada yang lazim dan ada yang mutaaddi. Baik, dengan ini selesai dari pembahasan fi'il. Sisa yang berikutnya halaman 74 ini kita sudah bahas ya. Satu halaman lagi pembagian huruf. Halaman 75. Coba diikuti al-harfu. Al-harfu. Al-mabani. Al-ma'ani. Al-mabani. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimum, jimun, ha'un, kha'un, dalun, dalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sadun, dadun, ta'un, da'un, ainun, ghainun, fa'un, qafun, kafun, lamun, mimun, nunun, haun, wawun, yaun. Nah, begitu bacanya kalau membaca huruf. Kalau ada harokatnya, itu baru antum baca dengan harokat. A, ba, ta, tha, kalau diharokati. Tapi kalau tidak ada mengharokati, begitu tadi cara membacanya. Itu disebut huruf mabani. Ya, atau bahasa lainnya huruf hijaiyah. Jelas ya? Sebab dia tidak ada mananya. Alif secara khusus tidak ada mananya. Ba secara khusus tidak ada mananya. Dia dipakai untuk bangunan kalimat-kalimat, kata-kata. Itu makanya dikatakan mabani, huruf mabani. Yang kedua al-ma'ani, coba diikuti. Al-ma'ani. Fi, ala, ka, min. Nah, seperti ka ini. Ka ini tidak bisa antum baca kaf. Kalau antum bilang kaf, apa namanya? Mungkin ke mabani. Tapi kalau dibilang ka, dia ada makna. Maknanya mithlu. Seperti ini. Nah, itu ka. Sama dengan li. Li maknanya apa? Untuk, bagi. Nah, bisa ke makna itu. Jelasnya walaupun kadang ditakbir di bahasa Arab dengan kaf lam, tetapi beda penggunaan antara dia punya makna atau dia sebagai bangunan. Komponen dari huruf. Apa komponen dari kata? Ya, komponen dari kata. Baik. Jadi ini pembagian huruf. Ya, ada yang punya makna seperti fi, ala, min. Nah, ini maknanya akan datang nanti ya di pembahasan apa namanya al-mahfudhat. Berikutnya al-harfu, pembagiannya ini. Al-harfu. Al-harfu. Hurufu illa. Hurufun sahiha. Hurufu illatin. Alifun, wawun, yaun. Ini huruf illa. Alif, waw, ya. Selain daripada huruf illa, itu namanya huruf apa? Sahiha. Ini mudah ya. Berikutnya al-harfu, usulun, zawaidu. Ya, jadi ada huruf usul, dia pokok, dasar, sumber, asal huruf-huruf. Jelas ya? Dan ada huruf namanya zawaid, dia dipakai untuk tambahan-tambahan. Ikut di dalam tambahan-tambahan. Nah, zawaid dulu dibaca, zawaid. Selain daripada zawaid, maka itu adalah apa? Usul. Baik, zawaid itu kalau mau antum gampang hafalnya, itu terkumpul dalam satu kata. Itu ada yang di bawah. Sa'altumuniha. Coba diikuti. Sa'altumuniha. Apa artinya sa'altumuniha? Kalian bertanya kepadaku tentang dia. Ayo. Sa'altumuniha. Jadi ada sim, alif, lam, ta, mim, waw, nun,
ya, ha, terus hamzah. Afwan. Yang pertama tadi sin bukan alif ya, hamzah bacanya. Yang belakangan ini baru disebut alif. Disebut alif. Jelas ya, sa'altumu niha. Selain daripada itu namanya huruf usul. Ini ada faedahnya ya, di tasrif itu. Ilmu tasrif itu bagaimana ya? Dia mempelajari bangunan kata. Tapi bangunan kata ini kadang di tasrif itu ada yang dipakai di ilmu nahwu, ada yang dipakai juga di ilmu qiraah, di ilmu membaca Al-Quran. Karena itu di tasrif ada juga pembahasan imala, ada pembahasan dihitung di ilmu tasrif. Tapi di nahwu sebenarnya nahwu ada hubungannya dengan i'rab kalimat ya, tapi dimasukkan oleh para ulama di ahli tasrif. Karena itu saya hanya memilihkan kalimat pembagian-pembagian yang mencocoki untuk dasar pemula. Untuk dasar pemula di sini. Jadi kalau antum mau tahu rinciannya ini apa penggunanya kayak gimana itu panjang ceritanya. Cuma saya beri kaidah-kaidahnya. Baik, dengan ini selesai sudah ringkasan ilmu tasrif. Jadi ilmu tasrifnya saya segerakan. Kenapa? Sebab itu diperlukan. Ya, diperlukan untuk memudahkan membahas ilmu nahwu. Kan ilmu nahwu yang kita kaji kan cuma harokat terakhir ya. Huruf terakhirnya ini bisa di-i'rab atau tidak. Bangunan katanya kita tidak tahu cara membacanya gimana. Nah, maka kita pelajari dulu cara membacanya bangunan kata yang lain. Nah, baru kita belajar harokatnya. Jelas ya? Dan ini sudah nyambung ya. Pendahuluan ilmu nahwu bersama ini, insya Allah ini sudah mengikat kuat. Sudah mengikat kuat. Sisa sekarang saya akan perkenalkan tentang halaman 76. Ya. Ini saya perkenalkan dulu tentang beberapa wazan sarf. Ya. Coba kita baca al-mizanus sarfi. Al-mizanus sarfi. Timbangan sarf. Jadi al-mizanus sarfi ini rincian dari halaman 74 itu tadi. Untuk melihat halaman 74? Fi'il terbagi berapa? 2, thulathi dan apa? Rubai. Thulathi ada mujarrad, ada mazid. Rubai ada mujarrad, ada mazid. Rincian dari semua inilah yang kita sebutkan di sini dari halaman 76 sampai 217. Jadi itu merinci satu persatu. Ya, terus rinciannya bukan rincian mentasrif fiilnya saja, tapi juga rincian bagaimana memasukkan domir, bagaimana mengubahnya mufrad, kemudian menjadikannya mutsanna, menjadikannya apa? Jamak. Ya. Bagaimana kalau dipakai untuk mudzakkar, dipakai untuk muannats. Bagaimana fiilnya kalau dia ma'lum dan majhul. Ini bagan ini mengandung banyak ilmu di sini. Mengandung banyak ilmu. Karena dia adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita terangkan. Jelas ya? Jadi kalau antum hafal ini, artinya antum sudah punya pegangan dari yang kita kaji. Baik, saya akan baca satu yang ringkas ya, yang rinci gitu. Nanti yang lainnya kita baca global saja. Kita baca di kolom yang merah saja. Di kolom yang lainnya kita nggak baca. Untuk meringkas waktu ya. Baik, ini halaman 76 dulu. Kita baca ya. Fa'ala yaf'ulu. Ya, ini namanya fi'il ma'lum. Jelas ya? Fa'lan itu namanya apa? Masdar. Wa maf'alan namanya masdar mimi. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Ya, fi'il amr, fi'il nahi sama sebenarnya. Cuman ini perintah, sana larangan. Sana larangan. Jelas ya? Baik. Maf'alun. Apa itu maf'alun? 2. Jadi makanya dibaca maf'alun. Satu isim zaman, satu isim apa? Isim makan. Kemudian mif'alun. Mif'alun isim alat. Fu'ila yuf'alu. Ini untuk fi'il majhulnya.
untuk fi'il majhulnya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang kita baca bersama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya. Coba kita ikutkan domir di fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Fa'lan fa'laini fa'latin. Wa maf'alan wa maf'alaini wa maf'alatin. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Uf'ul uf'ula uf'ulu. Uf'uli uf'ula uf'ulna. La taf'ul la taf'ula la taf'ulu. La taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Maf'alun maf'alani mafa'ilu. Mafa'ilu jamaknya mafa'ilu. Ya. Baik, mif'alun mif'alani mafa'ilu. Antara isim zaman, isim makan dan ismul ala itu bersyirikat di jamak. Ketika di jamak sama dia. Jelas ya? Baik, kemudian fu'ila fu'ila fu'ilu. Fu'ilat fu'ilata fu'ilna. Fu'ilta fu'iltuma fu'iltum. Fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna. Fu'iltu fu'ilna. Yaf'alu yaf'alani yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Tuf'alu tuf'alani yuf'alna. Tuf'alu tuf'alani tuf'aluna. Tuf'alina tuf'alani tuf'alna. Uf'alu nuf'alu. Baik, kita kasih contoh penerapan nasara. Baik, nasara yansuru nasran wa mansaran. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansarun mansarun minsarun. Nusira yunsaru. Nasara nasara nasaru. Nasarat nasarata nasarna. Nasarta nasartuma nasartum. Nasartum nasarti nasartuma nasartunna. Nasartu nasarna. Yansuru yansurani yansuruna. Tansuru tansurani yansurna. Tansuru tansurani tansuruna. Tansurina tansurani tansurna. Ansuru nansuru. Nasran nasraini nasratin. Wa mansaran wa mansaraini wa mansaratin. Nasirun nasirani nasiruna. Nasiratun nasiratani nasiratun. Mansurun mansurani mansuruna. Mansuratun mansuratani mansuratun. Unsur unsura unsuru. Unsuri unsura unsurna. La tansur la tansura la tansuru. La tansuri la tansura la tansurna.
Mansarun mansarani manasiru. Minsarun minsarani manasiru. Nusira nusira nusiru. Nusirat nusirata nusirna. Nusirta nusirtuma nusirtum. Nusirti nusirtuma nusirtunna. Nusirtu nusirna. Yunsaru yunsarani yunsaruna. Tunsaru tunsarani yunsarna. Tunsaru tunsarani tunsaruna. Tunsarina tunsarani tunsarna. Unsaru nunsaru. Baik, ada di kitab ya, tertulis, gampang antum ikuti. Sekarang contoh penerapan. Buat seperti itu. Ini di bawah contoh-contoh. Saya kasih contoh di wazannya. Satara yasturu. Saya tidak sebut lagi fi'il mudhari'nya ya, sebab sudah pasti wazannya kan. Fa'ala yaf'ulu, sudah pasti. Berarti sudah pasti satara yasturu. Saya sebut masdarnya karena masdar ini penting kan. Tadi ada kaidahnya ya. Tapi masdar yang saya sebut di sini itu berdasarkan di buku-buku bahasa. Itu masdar yang disebutkan. Satara satran, qa'ada qu'udan. Masdarnya qu'udan. Jadi jangan lagi ada yang baca qa'dan. Sebab yang ada di buku-buku bahasa disebut apa? Qu'udan. Thabata ada dua masdarnya, thabatan dan thubutan. Baik. Rafa'a rafa'an, talaba talaban, abada ibadatan, syakara syukran, hadara huduran, kharaja khurujan, kataba kitabatan. Baik, kita coba satara dulu. Tasrif panjangnya saja biasa. Satara yasturu satran wa mastaran. Satirun masturun. Ustur la tastur. Mastarun mastarun mistarun. Sutira yustaru. Baik, qa'ada, silakan disambung sini. Qa'ada. Baik. Cara umum bisa ya, cuman belum lancar. Ya, coba bersama-sama. Qa'ada yaq'udu qu'udan wa maq'adan. Qa'idun maq'udun. Uq'ud la taq'ud. Maq'adun maq'adun miq'adun. Qu'ida yuq'adu. Tasrif ke bawah. Qa'ada qa'ada qa'adu. Qa'adat qa'adata qa'adna. Qa'adtu qa'adtuma qa'adtumna. Qa'adta qa'adtuma qa'adtum. Qa'adti qa'adtuma qa'adtunna. Qa'adtu qa'adna. Yaq'udu yaq'udani yaq'uduna. Taq'udu taq'udani yaq'udna. Taq'udu taq'udani taq'uduna. Taq'udina taq'udani taq'udna. Uqa'adu atau aq'udu naq'udu. Baik, qu'udan qu'udaini qu'udatun. Wa maq'adan wa maq'adaini wa maq'adatin. Qa'idun qa'idani qa'iduna. Qa'idatun qa'idatani qa'idatun. Uq'ud uq'uda uq'udu. Uq'udi uq'uda uq'udna. La taq'ud la taq'uda la taq'udu. La taq'udi la taq'uda la taq'udna. Maq'adun maq'adaini maqa'idu. Miq'adun miq'adaini maqa'idu. Maqa'idu. Qu'ida qu'ida qu'u'idu. Qu'uidat qu'uidata qu'uidna. Qu'idta qu'idtuma qu'idtum. Qu'idti qu'idtuma qu'idtunna. Qu'idtu qu'idna. Yuqa'adu yuqa'adani yuqa'aduna.
tuqa'adu tuqa'adani yuqa'adna, tuqa'adu tuqa'adani tuqa'aduna, tuqa'adina tuqa'adani tuqa'adna, uqa'adu nuqa'adu. Gimana? Bisa kan? Ya cuma antum perlu pembiasaan saja. Jadi antum lihat aja, kita sekarang bicara baca tasrif ini sudah 10 menit ini. Ini 1 halaman ya, 2 halaman. Ya kalau kita baca semua bisa berapa hari nanti kan? Jadi ini perlu antum sendiri membahasakan. Nanti saya akan ambil saja dasar-dasar pokoknya. Kita lanjutkan ya di halaman berikutnya. Hah? Cara mengartikannya mudah, seperti nasara. Nasara dia satu orang laki telah menolong. Kan fi'il madhi kan? Yang suruh dia satu orang lelaki sedang atau akan menolong. Nasran pertolongan, sebuah pertolongan. Mansaran sama juga pertolongan, sebab sama-sama masdar. Nasirun orang yang menolong, pelaku dia. Mansurun orang yang mendapatkan pertolongan, yang ditolong. Unsur, tolonglah dia. La tansur, jangan tolong dia. Mansarun waktu menolong. Jelas ya? Minsarun alat menolong. Nusira dia ditolong. Iya. Yunsaru dia ditolong. Seorang lelaki yang tidak diketahui siapa tapi yang ditolong ini disebut naibul fa'il. Penolongnya enggak tahu siapa. Yang ada yang ditolongnya diposisikan di posisi fa'il. Dari satu kata ini antum sudah bisa bikin kalimat. Misalnya antum bilang begini, nasara nasirun mansuran biminsarin. Hah? Biminsarin fi mansarin nasran mansuran. Wah, itu sudah cakep itu. Ya. Seorang penolong, dia menolong orang yang ditolong. Di tempat yang tolong dengan alat pertolongan. Dengan pertolongan yang sangat menolong. Kan sudah bisa antum bikin kalimat-kalimat, ya kan? Itu cuma keahlian saya. Ya. Jadi itu penerapan, begitu diterapkan, nah itu pasti akan masuk. Sama antum bikin kalimat, antum melatih diri antum saya. Ya. Coba itu sekali lagi memang ada teori-teori. Jadi kadang itu ada bahasa buku namanya. Ada bahasa kita hidup dengan manusia lain. Apalagi di masa kini. Nah, di masa kini antum bahasa Arab fasih saya, orang Arab belum tentu paham. Jelas ya? Tentu paham. Tapi kalau antum ngerti bahasa mereka, tapi antum pakai bahasa Arab fasih, itu mengena di hati, mengena di hati. Saya sering ketemu ya di jalan itu kan, kebiasaan kalau ketemu orang, ketemu polisi, saya nanya hotel, ya, saya nanya pertanyaan saya anggap biasa, tapi bagi dia luar biasa itu pertanyaan. Makanya dia juga jawabnya kayak bercanda begitu. Ana rajulun gharibun, lastu min hadal baladi. Pala allaka taksudul makan kuddamaka huna. Dia berusaha juga untuk berbahasa. Padahal kalau dia mau ringkas saja, wallahi ma'adri, rohnak, salgiri, gitu aja biasanya kan. Ya ini tidak, dia akhirnya jadi canda juga karena pertanyaan yang ditanyakan. Iya. Itu kalau antum bicara itu polisi saya bicara ya. Tapi kalau antum aja bicara seorang apa namanya pekerja bukan orang Arab, itu lebih banyak lagi masalahnya itu. Ya. Saya ingat dulu itu, saya tidak bisa lupa ya. Saya kan haji tahun 98, saya dari Yaman. Terus ke Medina. Saya mau kunjungi sebagian keluarga di hotel gitu. Jemaah haji. Saya pergilah sama kakak ipar, terus sama Ustadz Mustamir ya. Masuk ke hotel itu, saya kan baru juga menginjakkan kota Medina waktu itu. Ya saya tidak mengerti apa, ada yang jaga, kita dilarang masuk. Akhirnya saya berusaha berbicara dengan bahasa Arab yang saya pahami. Si penjaga ini nggak paham dia, apa yang saya omongin nggak paham. Akhirnya sama Ustadz Mustamin bicara lah, ngerti. Kita diizinkan. Begitu pulang, si penjaga ini dia ngomong, bilang sama teman kamu itu dia belajar bahasa Arab yang baik dan benar katanya.
Jadi itu bikin lucu sekali karena saya tadi bilang betul-betul ini orang kata sudah ngerti nggak tahu dirinya apa dia sudah nggak ngerti bahasa Arab, dia nggak ngerti pula bahwa dirinya nggak ngerti bahasa Arab gitu. Ya, jadi itu kadang seperti itu, kadang bahasa apa namanya cara membahasanya itu kemana dia nanti nggak paham ya apa yang dibahasakan. Jadi ada katanya teman-teman yang kerja seperti itu ya dari luar Saudi, dia keluar dari Masjidil Haram, ditanya sama temannya pakai bahasa dia, anta fi maklum kalam khatib, maksudnya kamu paham nggak kalamnya ucapannya khatib tadi? Dia bilang apa lah, ana ma fi maklum, hada khatib fi kalam Quran, ana ma fi maklum kalam Quran, lakin kalam Arabi ana fi maklum. Jadi itu gampang sekali dia pakai bahasa. Khatibnya katanya pakai bahasa Al-Quran, saya nggak paham. Tapi kalau bahasa Arab saya paham. Bahasa Arab yang ya gitu kayak bahasa aja itu tadi. Jadi bahasa Arab orang kerja itu gampang saja. Yang penting antum kenal kata dasar, ada kata fi, sudah lengkap semua. Ya, antum nggak usah tanya, kamu sudah makan, akan makan, belum makan, itu antum nggak perlu. Cuma tanya, anta fi akal? Ma fi akal, ba'da muskilah. Itu aja gampang. Jadi kalau kenal gampang sekali bicara sama mereka. Dulu itu saya nggak ngerti seperti itu, tapi saya pernah tinggal di Riyadh setahun, ada keluarga sama keluarga. Tetangga saya itu pekerja seperti itu. Dia tiap hari itu mengeluh ke saya tentang kerjaannya macam-macam lah. Bahasanya bahasa seperti itu. Akhirnya mau tidak mau saya juga akhirnya paham begitu. Jadi kalau kita bicara pakai bahasa biasa dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Ya, di antara yang paling lucu, mereka ribut-ribut kan habis sholat. Suatu hari Syekh Shalih Al Fauzan keluar dari masjid, dimarahin tuh orang-orang itu. Tapi Syekh kan pakai bahasa penduduk Qasim. Isyadhi tashwishat, la tushwishu 'alan nas. Mungkin makna kalamnya seperti itu. Apa ini ribut-ribut? Kenapa kalian ribut-ribut ke manusia? Mereka bengong saja, nggak paham. Ya, akhirnya saya yang terjemahkan. Saya bilang, syuf, syekh fi kalam, anta ma fi gerger. Baru ngerti ya, insya Allah, baru ngerti. Jadi itu tadi syekh berbicara, kalian jangan ribut-ribut. Begitu kalau bahasa Saudi ya, syekh fi kalam, anta ma fi gerger. Nah, itu gampang sekali cara berbahasa dengan mereka, yang penting ngerti gitu. Baik, tapi itu antum jangan ya pakai bahasa seperti itu. Itu bahasa berusak lisan itu. Dan merusak akal juga. Coba yang kena musibah, kenal yang seperti itu ya memang harus paham juga. Sampai saya pernah baca di koran itu ada tulisannya, dia membicarakan masalah yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Bahwa banyak orang Arabnya itu sendiri dia sudah meninggalkan bahasa aslinya. Jadi ini kayak karikatur ya, dua orang berbicara, dua-duanya orang Arab. Jadi satu ini mengungkapkan dengan bahasa fasih. Al-mushkilah allati nuwajihuha al-an annal Arab anfusuhum ma yahtammum bi lughatihim. Yang lainnya menjawab, saya ada fi mushkilah kabir hada. Jadi ini juga si Arab yang satu ini sudah ikut-ikutan dengan bahasa pekerja itu tadi. Jadi dia sudah muncul di situ dengan bahasa itu. Akhirnya nggak bisa. Banyak orang yang lemah dari sudut apa? Bahasa Arab. Nah, karena itu belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali. Supaya kita tahu akar-akar apa? Akar-akar bahasa. Baik, kita lihat halaman berikutnya. Halaman 78. Madda. Ini madda asalnya dari kata apa tadi? Madada. Jadi asalnya itu madada yamdudu. Nah, kalau dia menjadi madda, cara menimbangnya begini, madda yamuddu. Nah, ini sengaja saya sebut timbangan ini, sebab ini timbangan khusus. Di bab fa'ula yaf'ulu ini madda yamuddu, begitu caranya. Coba kita baca bersama, madda yamuddu maddan wa mamaddan. Madun. Itu isim fa'ilnya ya. Asalnya itu madidun, tapi itu enggak layak, apa namanya, enggak cakep untuk orang Arab gitu ngomong. Madidun, enggak cocok. Makanya mereka bilang madun. Jelas ya? Madun mamdudun. Mudda la tamudda. Ini fi'il amarnya itu ya, mudda, fi'il amarnya.
Mudda la tamudda. Ya ada ceritanya kenapa dia berubah menjadi mudda, itu ada ceritanya. Tapi kalau saya masuk di cerita ini, itu ilmu detail di ilmu tasrif. Cerita itu nanti saja di tingkatan yang lain. Nanti saya kasih ceritanya. Kalau sekarang yang penting antum hafal dulu bagaimana konteksnya dan bisa menerapkan. Mudda la tamudda. Mamaddun mimaddun. Mudda yumaddu. Sekali lagi, madda yamuddu maddan wa mamaddan. Maddun mamdudun. Mudda la tamudda. Mamaddun mamaddun mimaddun. Mudda yumaddu. Kita tasrif dengan domirnya. Madda madda maddu. Maddat maddata madatna. Madatta madattuma madattum. Madatti madattuma madattunna. Madattu madatna. Yamuddu yamuddani yamudduna. Tamuddu tamuddani yamdudna. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani tamdudna. Amuddu namuddu. Maddan maddaini maddatin. Wa mamaddan wa maddaini wa mamaddatin. Maddun maddani madduna. Maddatun maddatani maddatun. Mamdudun mamdudani mamdudat mamduduna. Mamdudatun mamdudatani mamdudatun. Mudda mudda muddu. Muddi mudda umdudna. Iya. La tamudda la tamud la tamud la tamudda la tamudda la tamuddu. La tamuddi la tamudda la tamdudna. Mamaddun mamaddani mamaddun. Jadi mafailun kan? Jadi asalnya itu mamadidun. Jadi berubahlah menjadi mamaddun. Baik. Mimaddun mimaddani mamaddun. Mudda mudda muddu. Muddat muddata muditna. Muditta mudittuma mudittum. Muditti mudittuma mudittunna. Mudittu muditna. Yumaddu yumaddani yumadduna. Tumaddu tumaddani yumdatna. Tumaddu tumaddani tumadduna. Tumaddina tumaddani tumdatna. Umaddu numaddu. Kita kasih contoh lain. Apa artinya madda? Memanjangkan, melapangkan. Ya. Taib. Radda yaruddu. Apa artinya radda yaruddu? Menolak. Radda masdarnya raddan. Syadda syaddan. Apa syadda? Menarik, mengencangkan. Marra mururan. Apa artinya marra? Berlalu, melewati. Jarra jarran, menyeret. Halla hululan, artinya memberi solusi. Halla hululan, solusi. Halla ini bisa halla ya hillu ya, tapi hillan nanti tergantung masdarnya dia. Qassa qassan. Apa artinya qassa? Bercerita. Khassa mengkhususkan. Jadi khassa khassan khususan. Dalla menunjukkan. Dalla ya dulu dallan dengan dalalatan. Nassa, apa artinya nassa? Menaskan, menegaskan nas. Nassan. Baik, coba kita tasrif ya. Radda yaruddu raddan. Radda yaruddu raddan wa maraddan. Raddun mardudun. Rudda la tarudda. Maraddun maraddun miraddun. Rudda yuraddu. Shadda yashuddu shaddan wa mashaddan. Shaddun mashdudun. Shudda la tashudda.
masyaddun masyaddun misyaddun, syudda yushaddu, marra yamurru mururan wa mamarran, marra yamurru mururan wa mamarran, marrun mamrurun, murra la tamurra, mamarrun mamarrun mimarrun, murra yumarru. Baik, seperti itu ya caranya untuk ini. Berikutnya sana yasunu. Ini kalau fi'il mu'tal apa namanya di pertengahannya. Ini namanya apa? Ajwaf. Sana yasunu. Coba kita lihat. Sana yasunu saunan wa masanan. Jadi semua yang wazannya seperti ini ikutnya di sini. Sana yasunu saunan wa masanan. Sa'irun masunun. Sun la tasun. Masanun masanun misanun. Sina yusanu. Begitu wazannya ya, itu tasrif dengan domirnya juga sudah lengkap. Itu biasakan saya lisan dengan hal itu. Kalau contoh penerapan ba'a yabu'u. Ba'a yabu'u ba'an. Ya, atau jangan pakai itu ya. Qama yakumu. Kita coba qama yakumu. Qiyaman nanti ya masdarnya. Baik. Coba qama yakumu qiyaman wa maqaman. Qaimun maqumun. Kum la takum. Maqamun maqamun miqamun. Qima yuqamu. Baik. Berikutnya goza. Goza ini apa? Namanya nakis. Ya. Bagaimana cara mentasrifnya? Lihat. Goza yagzu ghazwan wa magzan. Ayo diikuti. Goza yagzu ghazwan wa magzan. Ghazin magzuun. Ugzu la tagzu. Magzan migzan. Guzya yugza. Kita masukkan da'a contoh ya. Da'a du'aan wa da'watan. Da'a yad'u du'aan wa da'watan wa mada'an. Wa da'watan wa mada'an. Mada'an masdar mimnya harus sama. Ya, sekali lagi. Da'a yad'u du'aan wa da'watan wa mada'an. Da'in mad'uun. Ud'u la tad'u. Mada'an mida'an. Du'iya yud'a. Baik, contoh tala tilawatan. Tilawah ya, dan membaca. Tala yatlu tilawatan wa matlan. Talin matluun. Utlu la tatlu. Matlan mitlan. Tulia yutla. Nah, begitu semuanya kaidahnya ya. Baik. Berikutnya amala. Kalau amala sama ya sebenarnya dengan ini, cuman di failnya yang berbeda. Coba lihat, kita baca amala ya'mulu amalan wa ma'malan. Amilun ma'mulun. Jadi fa'ilun sama ya, fa'ilun. Tapi ini amilun. Jadi asalnya itu amilun begitu. Dua kan? Orang Arab diringkaskan saja menjadi amilun. Amilun ma'mulun. U'mul la ta'mul. Ma'malun mi'malun. Umila yu'malu. Baik. Selesai bab yang pertama. Bab yang kedua, yang ketiga seperti itu. Nanti kita baca satu-satu ya kalau ada kesempatan. Biasanya kalau kita baca, kalau saya lihat antum ngantuk-ngantuk, kurang semangat, kita baca supaya kembali lagi semangatnya. Sebab yang kita akan kaji nanti ini inti pembahasan nahwu setelah ini. Sebab ini yang perlu keahlian, pandai membedakan ini, membedakan itu. Begitu antum lihat, antum langsung bisa memposisikan ini sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul, ini sebagai maf'ul li ajli, sebagai maf'ul mutlak. Itu kan kepandaian untuk menetapkan. Itu karena antum, karena bergaulnya sudah bagus, kenal orang sudah benar-benar kenal. Pertama kenal dulu 8 orang. Itu pembagian marfu'at. 8 orang ini antum pelajari semua. Dia
lahirnya di mana, sifatnya apa, senangnya apa, kaidahnya kalau sama dia itu apa. Sebab ada orang saya tidak mau makan ini, tidak mau makan ini, kenal aja. Gitu kan? Memang kalau kita pikir ini ribet juga ini orang ini. Memangnya gue pikirin harus saya kenal kamu makan apa. Tapi kalau ini harus dikenal. Kalau enggak kita tidak bisa nanti bertransaksi dengan dia. Kita tidak bisa menentukan siapa ini. Itulah sama itu. Saya mungkin mendekatkan seperti itu ya. Ibaratnya nanti marfu'at, mansubat dan apa? Mahfudat yang kita akan bahas nanti. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.